Keraton Kasunanan Surakarta didirikan oleh Pakubuwono II sebagai pusat pemerintahan Mataram Islam setelah keraton sebelumnya di Kartosuro diserang cucu Amangkurat III, yakni Mas Garendi. Kasunanan Surakarta kemudian pindah ke Keraton Solo pada tahun 1745. Namun, situasi politik belum juga stabil. Pakubuwono II hingga Pakubuwono III mendapat perlawanan dari Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Konflik ini diakhiri dengan perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua. Pangeran Mangkubumi mendapat bagian Mataram Barat dan mendirikan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan dalam perjanjian Solo Tigo tahun 1757, Raden Mas Said mendapat bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dan mendirikan Pura Mangkunegaran. Setelah itu, situasi Keraton Surakarta tak benar-benar stabil, sementara Belanda semakin berusaha mendikte. Bahkan, Belanda membuang Pakubuwono VI ke Ambon karena membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Saat Pakubuwono VI dibuang pada tahun 1830, putranya Gusti Raden Mas Duksino masih dalam kandungan permaisurinya Gusti Kanjeng Ratu Ageng. Gusti Raden Mas Duksino inilah yang kemudian menjadi Pakubuwono IX dan mulai membuat perubahan. Ia banyak melakukan pembangunan seperti merenovasi Siti Hinggil, Panggung Songgobuwono, dan lainnya. Sebab itu, ia juga disebut Sinuwun Bangun Kedaton. Pakubuwono IX juga berani mendobrak kesepakatan-kesepakatan dengan Belanda yang menekan Kasunanan Surakarta. Sebuah bibit perlawanan kepada Belanda mulai ditebar. Ketika Pakubuwono IX wafat pada tahun 1893, tahtanya diteruskan putranya yang bernama Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno. Ia bergelar Susuhunan Pakubuwono X. Mewarisi semangat ayahnya, Pakubuwono X melakukan gebrakan besar demi kemajuan Kasunanan Surakarta dan mulai menunjukkan perlawanan kepada Belanda meski dengan cara halus dan taktis. Selain itu, ia juga melakukan pembangunan ekonomi besar-besaran. Bahkan, pembangunan yang dilaksanakan Pakubuwono X menjadi simbol perlawanan dan semangat tak mau kalah dari bangsa Eropa. Saat itu, komoditi gula sedang menjadi primadona dunia. Pakubuwono X pun mengoptimalkan warisan leluhurnya yang merintis industri gula dengan pengembangan pabrik gula Mojo di Sragen dan pabrik gula Gondang di Klaten. Secara total, Kasunanan Surakarta mengoperasikan 15 pabrik gula yang sebagian besar di Klaten. Perekonomian Kasunanan Surakarta pun maju pesat, bahkan mencapai kekayaan tertinggi sepanjang sejarah Kasunanan. Produksi gula Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran terbesar di Jawa. Sementara pada tahun 1897, berdasarkan catatan arsip For the Java Suiker Industry, produksi gula Jawa mencapai 605.000 ton, melebihi produksi gula negara Kuba. Kemajuan itu diikuti kebijakan Pakubuwono X membangun berbagai infrastruktur untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Pakubuwono X membangun fasilitas kesehatan, perekonomian, transportasi, olahraga, dan kebudayaan. Pakubuwono X ikut membangun jembatan Juruk sebagai penghubung Surakarta dengan wilayah Jawa Timur. Di bidang kesehatan, Pakubuwono X membangun rumah sakit Pantirogo yang kemudian menjadi rumah sakit Kadipolo. Untuk mendukung fasilitas kesehatan, Pakubuwono X juga membangun apotek Panti Husodo sehingga penanganan kesehatan di Surakarta semakin maju. Di bidang transportasi, Pakubuwono X juga membangun stasiun Jebres dan stasiun Sangkrah, sehingga transportasi darat semakin lancar dan cepat merangsang kemajuan gerak ekonomi dan kebudayaan. Di bidang pendidikan, Pakubuwono X membangun sekolah Pamardi Putri, Kasatrian, dan Rich Study Fund. Semangat belajar rakyat pun semakin tinggi dan diharapkan kecerdasan juga akan meningkat. Ia berpendapat kecerdasan menjadi kunci penting kemajuan dan kemandirian. Untuk mendukung aktivitas ekonomi, Pakubuwono X juga membangun Pasar Gede Harjonegoro yang beroperasi sampai sekarang. Selain itu juga dibangun rumah pemotongan hewan